Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Kaidah yang kelima masih dalam kaidah cabang dari al-umuru bi maqasidiha, yaitu kaidah maqasidul lafzi ala niyatil lafiz. Tujuan atau maksud daripada ucapan itu tergantung kepada lafaz orang yang mengucapkan. Dari sini para ulama mengambil kesimpulan hukum di beberapa permasalahan furu' atau permasalahan juz'iyah, yaitu ketika seorang suami mengatakan kepada istrinya ya talik, atau mengatakan kepada budaknya, kalau pada zaman-zaman dulu yang masih dalam perbudakan, ya hurrah, jika dikatakan kepada istrinya ya talik, lalu niatnya itu adalah hanya untuk memanggil istrinya, tergantung kepada niat orang yang mengucapkan itu. Jika niatnya itu memanggil, maka dia tidak bisa dihukumkan dia mencerai istrinya, karena talik itu adalah nama daripada istrinya. Tapi kalau dia niatnya itu adalah untuk ya talik, bahwa untuk menceraikan istrinya, untuk mentalak istrinya, tergantung kepada niat orang yang mengucapkan bahwa jatuh talaknya. Begitu pula dengan ketika seorang tuan mengatakan kepada budaknya ya hurrah, dengan niat bahwa kebetulan hurrah itu adalah nama daripada budaknya itu, dan niatnya itu adalah hanya untuk memanggil budaknya, maka dia tidak bisa dikategorikan atau dihukumi bebas dari budaknya itu. Tetapi kalau dia niatnya itu adalah untuk memerdekakan budaknya ya hurrah, maka budaknya itu dianggap sudah menjadi merdeka, itu sudah tidak perbudakan lagi. Contoh yang kedua disebutkan oleh Syekh Abdul Hamid dalam kitabnya pun mengatakan bahwa ketika niatnya itu atau menggantungkan perkara lalu mengucapkan insya Allah, bahwa jika niatnya itu menggantungkan perkara itu kepada Allah, yaitu dengan kalimat insya Allah, maka batallah niatnya itu, batallah perkara itu. Tapi kalau niatnya itu adalah untuk lit tabarruk, itu saya menjual barang ini kepadamu, mengatakan insya Allah dengan melanjutkan lafaz itu dengan ucapan insya Allah li ajli tabarruk, maka niatnya itu dianggap sah, maka perbuatannya itu pun dianggap sah oleh syariat. Tapi kalau niatnya itu adalah untuk menggantungkan perbuatan itu, maka perbuatan itu tidak dianggap. Contoh yang selanjutnya adalah dalam kategori sholat. Ketika seorang mengetuk pintu di sebuah rumah, lalu pemilik rumah ketika itu dalam keadaan sholat, lalu pemilik rumah itu mengatakan udkhuluha bisalamin aminin, yaitu ketika niatnya itu adalah biqasdi tabhim, hanya untuk memahamkan bahwa orang yang di luar tamunya itu diperbolehkan masuk, maka sholatnya itu menjadi batal. Tapi kalau niatnya itu adalah untuk li qiraatil Quran, bahwa ayat itu adalah ayat dari Al-Quran, dan niatnya itu adalah, maka sholatnya tidak dianggap batal. Tetapi kalau niatnya itu adalah al-qasdu wa tabhim, bahwa tujuannya itu memang baca Al-Quran, lalu kemudian diniatkan untuk memahami orang itu, tamu, agar masuk dalam rumahnya, maka niatnya juga tidak dianggap batal. Tetapi kalau dia tidak berniat atau tidak membuat orang menjadi paham, atau tidak alal itlaq, tidak meniatkan dia untuk membaca Al-Quran, maka fal asah dalam mazhab kita adalah batal, karena dia tidak menta'inkan atau menetapkan niatnya itu. Sebagaimana firman Allah mengatakan ya Yahya khuzil kitaba biquwwah. Ini adalah kategori dalam pembahasan maqasidul lafzi ala niyatil lafiz, yaitu ucapan itu tergantung, lafaz tersebut tergantung terhadap orang yang melafazkannya.
Mungkin hanya ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.